Motivasi Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dirahmati Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin, amma ba'd. Al-Quran sebagai kalam Allah bisa memberi pertolongan kepada para pembacanya di akhirat kelak sebagai pemberi syafaat. Al-Quran bisa menjadi perantara untuk menolong kita ketika mempertanggungjawabkan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Bacalah Al-Quran, kelak Al-Quran akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada para pembacanya. Berkaitan dengan hadis ini, Syekh Faisal Al-Mubarak rahimahullah menjelaskan, hadis ini merupakan motivasi dan perintah agar kita terus membaca Al-Quran, dan bahwasanya Al-Quran akan memberikan syafaat bagi penjaganya, yaitu bagi orang-orang yang selalu membacanya, berpegang teguh dengan kandungannya, yang selalu melaksanakan perintah yang terdapat di dalamnya, dan berusaha menjauhi larangan yang telah dijelaskannya. Selain itu, Al-Alamah Abdul Rauf Al-Munawi rahimahullah menjelaskan bahwa orang yang hanya membaca atau menghafal ayat-ayat Al-Quran tanpa mempedulikan pengamalan kandungannya dalam kehidupan, maka ia tidak dianggap sebagai penjaga Al-Quran yang berhak mendapatkan syafaat Al-Quran. Maka pendengar, kita dituntut untuk memahami apa yang kita baca. Jangan merasa cukup dengan rutinitas membaca Al-Quran saja, tapi tidak memahami makna apa yang dibaca. Minimal kita membaca terjemahnya. Lebih bagus mendalami tafsirnya, sehingga apa yang dibaca meresap ke dalam sanubari kita. Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah berkata, di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pahala membaca Al-Quran sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Pada hari kiamat ia akan datang menjadi pembela bagi orang yang membacanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Al-Quran dibaca oleh seseorang dengan penuh harap pahala dari Allah, maka baginya dari setiap huruf 10 kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawat bin nahar fasyaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil laili fasyaffi'ni fihi. Qala fayusyaffa'an." Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat pada hamba di hari kiamat. Puasa akan berkata, "Wahai Robku, aku telah menghalanginya dari makan dan syahwat, maka berilah dia syafaat karenaku." Al-Quran pun berkata, "Ya Allah, aku telah menghalanginya dari tidur di malam hari, maka berilah dia syafaat karenaku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka keduanya, yakni puasa dan Al-Quran, akan memberikan syafaat. Nah, pendengar yang berbahagia, membaca Al-Quran merupakan aktivitas yang harus menjadi kebutuhan ruhani demi meningkatkan mutu dan kualitas spiritual. Di era teknologi seperti sekarang ini, kita dapat dengan mudah membaca Al-Quran. Bisa lewat telepon genggam yang kita miliki. Bisa kita membacanya di dalam bis, pesawat, kereta, di mana saja yang kita diperbolehkan untuk membacanya. Maka sangat disayangkan apabila seorang muslim
tidak bisa membaca Al-Quran. Sangat disayangkan pula jika seorang muslim yang sudah pandai membaca Al-Quran namun tidak membiasakan dirinya dan keluarganya untuk istiqamah membaca Al-Quran setiap hari. Oleh karena itu pendengar, mari kita tekadkan diri kita untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Tanamkan dalam jiwa kita untuk selalu mencintai Al-Quran dengan membaca, memahami, mentadabburi secara terus-menerus Al-Quran. Tidak ada hari tanpa Al-Quran. Jika kita bisa meluangkan waktu untuk kegiatan lain, maka Al-Quran lebih berhak untuk kita luangkan waktu untuknya. Kita telah diberi 24 jam dalam sehari, sedangkan kita tidak meluangkan sedikit pun untuk Al-Quran. Maka kelak Al-Quran akan menjadi hujjah yang menggugat kita. Na'udzubillah. Semoga kita menjadi ahli Al-Quran, sehingga Al-Quran akan menjadi syafaat untuk kita dan keluarga kita kelak di hari kiamat. Amin. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.